Selamat malam, Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Desanti Pelo, NIM 18030020, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, tugas review buku ketiga. Langsung saja, feminisme, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial di wilayah Nordik. Rezim kesejahteraan Nordik telah mengalami banyak perubahan dekade terakhir sebagai akibat dari kebijakan neoliberal dan sampai batas tertentu. Tindakan penghematan negara, kesejahteraan, dan masa depannya adalah feminis sentral. Pertanyaan karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik dan redistribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Ada posisi yang berbeda di antara feminisme dalam kaitannya dengan bagaimana feminis seharusnya memahami dan menanggapi pembentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rezim gender dan kesejahteraan. Kami berpendapat bahwa kelompok bahan kimia yang berbeda pada NIS memberikan makna yang beragam dan bahkan antagonis terhadap krisis Nordik, modern gender dan kesejahteraan. Yang dibahas lebih lanjut dalam buku ini, neoliberalisme adalah konsep yang diperdebatkan dan para sarjana menggunakan antologi itu dengan berbagai cara. Beberapa dari mereka tidak menggunakannya sama sekali atau membatasi bagaimana dan kapan digunakan karena mereka menganggap istilah tersebut telah kehilangan kekuatan sebagai alat analis. Sementara dapat dikatakan bahwa feminis di wilayah Nordik telah terjadi terpecah oleh sejumlah perdebatan teoritis dan politik tentang rasisme, seksualitas, dan kategorisasi biner perempuan dan laki-laki. Ada pengakuan mendalam akan kebutuhan untuk mempertahankan dan memperluas Nordik, model di antara sebagian besar kelompok feminis. Selanjutnya, kami ingin menantang klasifikasi Fraser tentang feminisme kontemporer sebagai marginalis, masalah redistribusi. Dalam konteks Nordik, antiraki dan feminis queer menghubungkan redistribusi dan pengakuan dengan berbagai cara secara sulit, dengan pengungsi dan ketika menangani bentuk-bentuk yang semakin ganti pekerjaan. Mengikuti sejumlah kritik feminis terhadap model Fraser, kami mempertanyakan asumsinya tentang gerakan feminis yang homogen selama 1970-an, baik perempuan lesbian dan migran saat hadir di Femi perjuangan pertama di wilayah Nordik, meskipun suara mereka dan suara mereka asli dan aktivitas trans dikecualikan dalam genealogi dalam feminis Nordik. Kooptasi dalam konteks negara kesejahteraan. Kooptasi dalam konteks negara kesejahteraan ramah gender, beberapa faktor mungkin terlibat dalam kooptasi, tetapi mereka dapat kita identifikasikan sebenarnya tergantung dalam definisi kooptasi yang digunakan dan apakah ini mencakup hubungan yang bersifat internal atau eksternal. Saya pikir ada manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari kooptasi terkait dengan kontroversi seputar proses yang bersifat internal dan eksternal final untuk feminisme. Ini bukanlah rangkaian pernyataan yang sepenuhnya terbuka karena dalam definisi kooptasi mereka fokus pada praktik dan proses yang digunakan oleh aktor non-feminis. Dengan demikian mengurati hubungan eksternal antara feminis dan aktor non-feminis. Else dan Mauquisa pada gilirannya menunjukkan hal itu tentang peorganisasi feminis di era neoliberal, disusun oleh pemahaman dikotomi feminisme sebagai terkooptasi atau resisten dan feminis sebagai gadis nakal atau gadis baik. Di sini kooptasi adalah urusan internal di kalangan feminis yang memisahkan setuju tentang strategi dan agenda politik. Ketika kita mempelajari
aktivisme dan mobilisasi feminis. Hal ini berguna untuk menganalisis secara litik, memisahkan identifikasi aktor feminis dari identifikasi penerimaan feminisme yang mungkin non-feminisme atau anti-aktor feminisme atau pengamat yang berpotensi diyakinkan untuk mendukung feminisme. Tentang feminisme dan kooptasi, pertama, ahli feminis seperti Nancy Fraser menceritakan narasi kooptasi yang kuat ketika mereka berpendapat bahwa kapital neoliberal telah mengkooptasi feminisme melalui LCM dan kelembagaan analisis gerakan feminisme dan pengaruh utamaan gender. Itu proses telah berfungsi untuk menghilangkan tangan politisasi klaim feminis. Kedua, dalam narasi yang lebih bernuansa, neoliberalis dapat menggunakan berbagai wacana, ide, dan klaim feminisme, tetapi ini dapat mengarahkan pada kemajuan, perubahan besar, serta ancaman baru. Enslet dan Maikwaska menemukan naratif untuk menjadi lebih persuasif karena memberikan lebih sensitif secara sosiologi dan analisis politik tanpa akhir. Ketiga, bagaimanapun mereka mengklaim bahwa dalam baik kooptasi yang kuat dan bernuansa, sebuah kontranarasi melayang di atas teks terdiri dari feminis interseksional dan transnasional yang menolak sebagai cita-cita implisit. Selain itu, tidak satu pun dari ketiga narasi tersebut menawarkan secara eksplisit kriteria untuk membedakan antara kooptasi dan resistensi. Saya berpendapat bahwa itu lebih pas untuk menghubungkan tuduhan negatif dari kooptasi kebalikan yang positif seperti adaptasi. Selain itu, saya menyarankan agar kami menaati perlawanan bukan untuk kooptasi tetapi untuk kekuasaan dan hak istimewa. Gender, kewarganegaraan, dan interseksionalitas. Bagian teoritis meninjau kembali pendekatan feminis untuk membingkai ulang hubungan antara gender, neonalisme, dan populisme sayap kanan, merefleksi dalam atau pengertian eksklusif dari nasionalisme kesetaraan dalam konteks normatif tertentu. Fokusnya adalah pada pendekatan feminis baru-baru ini membingkai kembali hubungan antara populisme, sayap kanan, neonalisme, dan politik gender, seperti pendekatan interseksional dan nasionalis. Bagian teoritis mengulas kembali secara singkat beberapa argumen utama dalam beasiswa feminis tentang gender, pendekatan nasionalisme, dengan penekanan khusus pada studi yang dimiliki berkontribusi pada pemikiran atau kembali gender dan nasionalisme dari titik temu perspektif transnasional. Bagian kedua berfokus pada peran kesetaraan gender dalam politik dan retorika partai nasionalis sayap kanan kontemporer di Skandinavia. Bagian pertama menggambarkan secara singkat hubungan antara neonalisme dan populisme sayap kanan di Skandinavia, Partai Rakyat Denmark, Partai Kemajuan, dan Demokrat Swedia. Itu menunjukkan bahwa persepsi eksklusif pada pihak tentang kewarganegaraan digabungkan dengan penerimaan pragmatis atas nilai-nilai kesetaraan gender dan hak sosial tertanam dalam hegemoni nasional. Bagian selanjutnya mengajikan hasil studi kasus Denmark tentang mobilisasi melawan populisme sayap kanan, rasisme, dan lainnya dalam organisasi masyarakat. Studi ini mengacu pada wawancara dengan masyarakat sipil kelompok di bidang anti-rasisme dan pro-migran dengan fokus pada pusat aktor dan klaim untuk dalam perjuangan melawan anti-imigran dan konsensus anti-muslim yang telah berkembang sejak
2001. Feminisme akademik Nordik dan keputihan sebagai kebiasaan epistemik. Kebiasaan epistemik dasar yang sangat penting. Kritik kami sebagai feminis akademik adalah tantangan untuk perseptif preemptives dalam sains dan objektivitas. Kita dapat membantah bahwa kita tidak memiliki yang lain kebiasaan bersama bahwa memang feminisme berhubungan dengan ilmu pengetahuan di berbagai cara epistemologi dan disiplin ke dalam epistemik yang berbeda. Kebiasaan tergantung pada pelatihan, kenyamanan, kelembagaan, dan garis bujur. Sementara refleksivitas di sekitar posisionalitas, baik secara epistemologis maupun identifikasi istilah sering diasumsikan sebagai kebiasaan epistemik bersama, makna, kontratenda, dan efek menceritakan posisionalitas. Mungkin tidak. Seperti yang ditunjukkan oleh undangan simposium yang disebut di atas, seorang gigi kebiasaan feminisme akademis tentu saja adalah seruan persatuan dan kita bersama. Memang pekerjaan ulama pada studi perempuan Nordik gender menunjukkan bahwa dari asal usulnya di tahun 1970-an dan seterusnya berbagai investasi telah dilakukan dalam menciptakan kolektif dengan jelas pengertian. Nordik dari lapangan. Penelitian saya sendiri telah menunjukkan bagaimana dalam pelembagaan lapangan dari akhir 1990-an dan seterusnya, kebiasaan memproduksi cerita tentang Nordik yang unik telah berkembang penting sebagai efek dari organisasi geopolitik, geopengetahuan politik itu sendiri. Saya menemukan bahwa Nordik dan dengan demikian dengan ekstensi. Ketiga, Nordik adalah deskripsi ulama yang berasal dari wilayah itu. Yang terakhir mengacu pada peneliti yang berlokasi di universitas di wilayah Nordik dan lagi-lagi biasanya sarjana yang asal ras dan nasionalis ada Nordik. Ketiganya menurut saya cenderung runtuh tempat dan balapan hampir selalu dari Nordik identitas dengan putih. Kita tahu bahwa topik organisasi bentuk simposi dan konferensi dan siapa yang diundang untuk berbicara atau hadir dan mengapa dapat dan sering melakukan. Feminisme akademik Nordik dan kebutuhan putih sebagai kebiasaan epites. Konferensi Studi Gender Swedia Nasional pada tahun 2006, Hari Tawar 2006, dan berbagai peristiwa seputar interseksionalitas telah menimbulkan perdebatan sengit tentang subjek dan objek feminisme akademik. Meskipun hampir tidak disengaja atau unik melalui invokation dari istilah yang diperdebat, kami simposium tentang epistemik kebiasaan di Finlandia menciptakan semacam asosiasi universitas feminisme akademik berdarah di sekitar peman tertentu tentang kritik yang tidak termasuk mempertimbangkan badan dan topik mana yang dikumpulkan untuk membahas hal ini sampai akhir. Tiba sebagai kejutan ini di pikiranku menerangi menghilangkan kebiasaan epistemik klasik feminisme akademik Nordik yaitu keputihan. Kontribusi konseptual yang sederhana ini muncul dari keterlibatan dengan atraksi panjang beasiswa dari feminis kulit hitam, feminisme kulit berwarna, dan sarjana keputihan kritis. Tujuan saya adalah untuk memperluas interpretasi daripada untuk mengklaim, dan dengan serius menanggapi kebutuhan mendesak untuk mendekolonialisasi Nordik feminisme akademis, seperti yang dicatat Chandra Mohanty pada karya feminisme Nordik. Karya feminis selalu membutuhkan meletakkan tubuh Anda di atas baris, yang sering melibatkan refleksi mendalam, mendengarkan, dan kolaborasi. Itu tentang dengan apa yang biasa dihargai oleh akademis. Sekian dan terima kasih.